Sejarah tidak lahir bersama alam semesta atau dengan terbentuknya planet. Jauh sebelum kota-kota, bahasa, dan perang, bumi sudah ada, tetapi tidak ada ingatan tentang apa yang telah terjadi. Menggoda untuk berpikir bahwa semuanya dimulai pada awalnya, meskipun sejarah tidak berbicara tentang asal mula dunia, melainkan tentang kebangkitan mereka yang menghuninya. Selama jutaan tahun, kehidupan berjalan sebagaimana mestinya tanpa meninggalkan jejak yang disadari. Sampai makhluk yang berbeda mulai melihat lingkungannya, mengingat, membangun. Bukan tubuhnya yang mendefinisikannya, melainkan kemampuannya untuk memilih, menciptakan, dan mengubah. Keinginan untuk mengubah apa yang mengelilinginya itu menandai perbedaan antara keberadaan dan meninggalkan kesaksian. Sejak saat itu, setiap tindakan manusia menulis baris baru dalam kisah planet ini, tetapi masih perlu dipahami bagaimana semuanya dimulai. Apa langkah pertama yang mengubah manusia menjadi penulis sejarahnya sendiri? Sebelum sejarah, dari penciptaan planet hingga manusia. Miliaran tahun yang lalu, bumi dimulai sebagai massa gas pijar, debu, dan mineral yang melayang di angkasa. Gravitasi menarik materi yang mengorbit mengelilingi matahari muda, dan seiring waktu, awan berputar itu memadat membentuk sebuah planet batuan cair. Untuk waktu yang lama, permukaannya tetap tidak stabil, dihantam oleh meteorit dan ditandai oleh letusan gunung berapi yang melepaskan gas dalam jumlah besar. Dengan pendinginan planet secara bertahap, lapisan padat pertama terbentuk dan atmosfer mulai menahan uap air. Hujan turun selama ribuan tahun, mengisi cekungan di kerak bumi dan melahirkan samudra. Di perairan primitif itulah, dari senyawa sederhana dan reaksi kimia yang didorong oleh energi surya dan vulkanik, bentuk kehidupan pertama muncul. Organisme-organisme itu sangat kecil, hampir tak terlihat. Mereka adalah struktur seluler sederhana yang bereproduksi dengan lambat, tetapi menandai awal evolusi biologis. Dengan berjalannya jutaan tahun, sel-sel tersebut mengembangkan kompleksitas yang lebih besar, menciptakan mekanisme energi internal, dan mulai membentuk koloni. Beberapa berevolusi menjadi organisme multiseluler yang mampu mengkhususkan fungsi dan beradaptasi lebih baik dengan lingkungan. Kehidupan beralih dari sesuatu yang mikroskopis menjadi mengisi lautan dengan ikan, ganggang, dan makhluk yang bernapas oksigen. Di permukaan bumi, tumbuhan mulai menyebar, mengubah udara dan lanskap. Setiap spesies baru membuka jalan bagi spesies lain yang lebih kompleks. Sejarah kehidupan ditulis dalam siklus adaptasi, mutasi, dan kelangsungan hidup. Seiring dengan bergesernya benua dan berubahnya kondisi lingkungan, hewan-hewan melakukan diversifikasi. Amfibi pertama muncul, kemudian reptil raksasa yang mendominasi bumi selama era dinosaurus. Selama jutaan tahun, mereka adalah penguasa planet ini, hingga kepunahan massal menghabisi sebagian besar dari mereka. Dalam kekosongan yang mereka tinggalkan, mamalia berkembang pesat. Dengan ukuran dan bentuk yang sangat berbeda, mereka beradaptasi dengan hutan, dataran, dan gunung. Kemampuan mereka untuk menjaga suhu tubuh, merawat anak-anaknya, dan belajar dari pengalaman menjadikan mereka makhluk dominan di dunia baru. Di Afrika, salah satu cabang mamalia ini melahirkan jenis primata yang berbeda, hominid. Mereka berjalan tegak menggunakan tangan dengan presisi dan menunjukkan tanda tanya kecerdasan yang meningkat. Australopithecus adalah salah satu yang pertama. Ia bisa bergerak dengan dua kaki dan menggunakan batu atau tongkat untuk mencari makanan. Kemudian muncul Homo habilis yang menyempurnakan penggunaan alat-alat kasar dan mulai memodifikasi lingkungannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia bergantung pada kerja sama kelompok untuk mempertahankan diri dari predator dan mencari makanan. Seiring waktu, ia berevolusi menjadi Homo erectus, spesies yang lebih kuat, dengan tengkorak besar dan postur tubuh yang sepenuhnya tegak. Manusia purba ini belajar mengendalikan api yang mengubah takdirnya. Api menjadi alat yang sangat penting. Dengannya, kelompok manusia dapat memasak makanan, menerangi gua, dan melindungi diri dari dingin. Ini juga memungkinkan mereka untuk menetap di daerah yang lebih dingin dan memperluas wilayah mereka dari Afrika ke Asia dan Eropa. Kemampuan mengendalikan alam menandai dimulainya tahap baru. Homo erectus mulai membuat alat yang lebih presisi, mengatur perburuan,
dan bekerja sama dengan tujuan yang sama. Mereka belajar membangun tempat berlindung dari cabang, tulang, atau kulit hewan dan berkomunikasi melalui isyarat dan suara yang semakin kompleks. Hidup masih sulit, tetapi untuk pertama kalinya manusia memiliki kekuatan untuk beradaptasi alih-alih didominasi oleh lingkungan. Seiring berjalannya generasi, evolusi terus membentuk manusia. Otak membesar dan dengannya muncullah penalaran, memori, dan kreativitas. Pengalaman yang dibagikan diturunkan secara lisan dan pengetahuan yang terakumulasi mulai membentuk sebuah tradisi. Pada titik ini muncullah Homo sapiens, spesies yang berbeda dalam banyak aspek. Secara fisik lebih ringan, tetapi secara mental lebih maju. Pemikiran abstraknya memungkinkan dia untuk membayangkan, merencanakan, dan menciptakan. Dia belajar mengamati siklus alam, membedakan musim, dan menyiapkan strategi bertahan hidup. Alat-alat bukan lagi sekadar batu tajam. Mereka menjadi instrumen yang rumit, dirancang untuk tugas-tugas spesifik seperti memotong, berburu, atau melubangi. Homo sapiens juga mengembangkan kepekaan artistik. Di gua-gua dan dinding batu, dia menorehkan gambar binatang, tangan, dan simbol. Lukisan-lukisan itu bukan sekadar dekorasi, itu melambangkan bentuk komunikasi spiritual dan sosial. Melalui seni, dia mengungkapkan ketakutan, rasa hormat, dan rasa syukur terhadap alam. Manifestasi ini menunjukkan bahwa umat manusia sudah sadar akan keberadaannya dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, hubungan dalam kelompok menjadi lebih kompleks. Muncul hierarki, peran yang jelas, dan kebutuhan akan norma-norma bersama untuk hidup berdampingan. Selama migrasi ke benua lain, Homo sapiens menghadapi iklim ekstrim. Di Eropa, dia bertahan dari es dan dingin. Di Asia, menghadapi gurun dan hutan lebat. Di Oseania dan Amerika, dia menyesuaikan hidupnya dengan ekosistem baru. Setiap langkah keluar dari Afrika adalah demonstrasi kecerdikan dan ketahanan. Manusia menggunakan kulit sebagai pakaian, membangun gubuk, dan menyalakan api unggun yang menerangi malam. Dalam pergerakan mereka belajar melacak hewan, mengumpulkan buah-buahan, dan memanfaatkan sumber daya setiap wilayah. Demikianlah mulai terbentuk jaringan global komunitas yang, meskipun terpisah oleh jarak, berbagi dorongan dasar yang sama: bertahan hidup, menciptakan, dan meninggalkan jejak. Transformasi alami terus berlanjut. Gletser maju dan mundur, sungai mengubah alirannya, dan hutan meluas atau menghilang. Setiap perubahan iklim memaksa manusia untuk berpindah dan menciptakan kembali cara hidup mereka. Dalam proses adaptasi itu, lahirlah rute migrasi permanen pertama. Beberapa populasi melintasi Selat Beku, seperti Selat Bering, hingga mencapai Amerika. Yang lain menetap di zona beriklim sedang di Asia dan Eropa, tempat mereka menemukan sumber daya yang melimpah. Seiring waktu kelompok manusia menetap lebih lama di tempat-tempat tertentu, mereka mulai mengamati pola-pola di alam, perkecambahan tumbuhan, siklus hewan, dan perilaku hujan. Tanpa disadari, pengamatan itu akan menjadi awal mula pertanian. Namun pada titik ini dalam sejarah, umat manusia masih hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Keberadaan mereka bergantung pada hewan yang mereka buru dan buah-buahan yang mereka temukan. Kehidupan itu nomaden, dalam gerakan konstan. Namun, penguasaan api, alat-alat khusus, dan bahasa yang maju telah mengubah secara radikal hubungan mereka dengan lingkungan. Untuk pertama kalinya, manusia bukanlah korban pasif alam, melainkan agen yang mampu mengubahnya demi keuntungannya. Dalam rantai panjang transformasi ini, komunikasi memainkan peran sentral. Bahasa menjadi lebih rumit dengan bunyi dan struktur yang memungkinkan untuk mengungkapkan pikiran dan emosi. Kata-kata menyatukan kelompok dan memperkuat kerjasama. Transmisi pengetahuan menjadi lebih akurat, dan dengannya muncul tradisi dan kepercayaan yang memberi makna pada kehidupan. Ingatan kolektif menjadi alat yang sekuat api atau batu. Dengan itu, manusia mulai membangun identitas budayanya. Sementara Homo sapiens menyebar ke seluruh planet, mereka juga bertemu dengan hominid lain seperti Neanderthal yang mendiami Eropa dan sebagian Asia. Selama beberapa waktu mereka hidup berdampingan, berbagi wilayah dan mungkin bercampur. Namun sapiens menunjukkan kemampuan adaptasi yang unggul dan akhirnya mendominasi.
kemampuan mereka untuk berinovasi, berorganisasi, dan mentransmisikan pengetahuan sangat menentukan. Pada abad-abad berikutnya, Neanderthal menghilang, dan umat manusia modern tetap sebagai satu-satunya spesies yang bertahan hidup dari garis evolusi yang panjang itu. Pada titik ini, planet ini bukan lagi skenario yang tidak ramah. Manusia telah belajar menguasai unsur-unsur, membuat alat-alat halus, membangun tempat berlindung, dan bekerja sama. Setiap kemajuan yang terakumulasi diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, pengalaman nenek moyang menjadi dasar untuk masa depan. Sejarah alam bumi perlahan berubah menjadi sejarah manusia. Pikiran, kerjasama, dan kreativitas mulai menggantikan naluri sebagai mesin bertahan hidup. Evolusi bukanlah proses yang cepat atau linier, melainkan serangkaian perubahan halus sepanjang jutaan tahun. Dari molekul organik pertama hingga pemikiran sadar, kehidupan melewati transformasi yang tak terhitung. Umat manusia modern adalah hasil akhir dari rantai adaptasi yang panjang itu. Berbeda dengan spesies lain, manusia bisa membayangkan apa yang belum ada dan bertindak untuk mewujudkannya. Dalam kekuatan untuk menciptakan dan mengubah itulah terletak awal peradaban. Ketika Homo sapiens mencapai tahap ini, bumi sudah dihuni oleh komunitas-komunitas yang tersebar yang berburu, mengumpulkan dan membuat peralatan yang semakin presisi. Mereka hidup di bawah bintang-bintang, di tepi sungai, atau di gua-gua, berbagi cerita di sekitar api unggun. Pada malam-malam purba itu, sementara nyala api menerangi wajah-wajah manusia pertama, sejarah pemikiran manusia mulai ditulis. Dari pembentukan planet hingga kemunculan makhluk sadar, dunia telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Sejak saat itu, evolusi tidak lagi hanya bergantung pada alam, tetapi juga pada kecerdasan. Pikiran manusia yang mampu mengingat, menciptakan, dan bermimpi menjadi kekuatan baru yang akan membentuk takdir dunia. Dari desa ke kekaisaran, kelahiran organisasi. Setelah ribuan tahun bertahan hidup di antara para pemburu dan pengumpul, manusia mulai menetap di tempat-tempat di mana alam menawarkan kelimpahan. Tepi-tepi sungai besar menjadi panggung perubahan paling penting dalam sejarah, kelahiran peradaban. Di lembah-lembah subur itu, pekerjaan tidak lagi nomaden dan kehidupan mulai berputar di sekitar pertanian dan organisasi. Manusia belajar merencanakan, menyimpan, dan membangun, melahirkan komunitas stabil yang menandai awal era baru. Desa-desa pertama muncul ketika keluarga-keluarga berhenti berpindah-pindah. Mereka membangun tempat tinggal dari lumpur, batu, atau kayu, dan belajar mengendalikan sumber daya lingkungan. Hujan musiman dan kesuburan tanah memungkinkan panen teratur dan kelebihan produksi menjadi dasar pertukaran. Kerjasama sangat penting. Tugas-tugas dibagi antara petani, peternak, dan pembangun, sementara yang lain berspesialisasi dalam membuat peralatan atau mengolah logam. Demikianlah muncul bentuk-bentuk pertama pembagian sosial, di mana setiap individu menjalankan fungsi dalam kelompok. Dalam cara hidup baru ini, kepemilikan mulai memiliki nilai. Tanah dan makanan yang disimpan berubah menjadi simbol kekuasaan. Beberapa kelompok menjadi lebih kaya dari yang lain dan otoritas terkonsentrasi di tangan para kepala suku atau dewan yang mengatur norma-norma. Kebutuhan akan koordinasi mengarah pada pengembangan hierarki dan sistem organisasi komunal. Desa-desa kecil tumbuh menjadi kota. Di sana didirikan kuil, lumbung, dan tembok yang melindungi penduduk. Seiring waktu, hubungan antar komunitas tetangga berkembang menjadi perdagangan, upeti, dan akhirnya konflik. Di Mesopotamia, antara sungai Tigris dan Efrat, salah satu masyarakat kompleks pertama di dunia berkembang. Bangsa Sumeria membangun kota-kota seperti Uruk, Lagash, dan Ur yang terhubung oleh kanal dan jalur perdagangan. Setiap negara kota memiliki penguasanya sendiri dan dewa pelindungnya. Di pusat kota berdiri zigurat, sebuah struktur bertingkat yang berfungsi sebagai pusat keagamaan dan administratif. Para pendeta memimpin ritual dan mengendalikan distribusi barang. Panen dicatat pada lempengan tanah liat dengan simbol-simbol terukir yang akan melahirkan tulisan paku. Sistem ini memungkinkan pencatatan, penandatanganan perjanjian, dan penyampaian informasi dari generasi ke generasi. Tulisan mengubah pemikiran manusia, catatan upeti, hukum, dan transaksi mengonsolidasikan administrasi negara.
Norma-norma menjadi lebih kompleks dan keadilan mulai diatur oleh kode-kode yang mengatur kehidupan sehari-hari. Masyarakat Mesopotamia diorganisasikan dalam kelas-kelas penguasa, pendeta, pedagang, pengrajin, dan petani. Di lapisan bawah, para budak bekerja untuk menopang kaum elit. Arsitektur, astronomi, dan matematika berkembang pesat untuk melayani agama dan kekuasaan. Kalender, pembagian waktu, dan pengukuran adalah penemuan yang memfasilitasi perencanaan pertanian dan pekerjaan umum. Sementara itu, di lembah Nil, peradaban lain terbentuk di bawah sistem yang bahkan lebih terpusat. Mesir berkembang sebagai kerajaan yang bersatu berkat pengendalian sungai dan kemampuan para penguasanya untuk mengelola sumber daya. Sungai Nil menandai ritme kehidupan. Banjir tahunan menyuburkan ladang dan menjamin panen. Bangsa Mesir membangun kanal, bendungan, dan tanggul untuk memanfaatkan air, dan di sepanjang tepiannya mereka mendirikan desa-desa dan kota-kota yang terhubung oleh jalur perdagangan. Firaun, yang dianggap sebagai dewa di bumi, memusatkan kekuasaan politik dan agama. Di bawah otoritasnya didirikan kuil, makam, dan monumen yang melambangkan stabilitas kerajaan. Kerja kolektif sangat penting untuk menjaga tatanan itu. Para petani menanam gandum, jelai, dan rami, sementara para pengrajin memproduksi benda-benda keramik, perhiasan, dan perkakas tembaga. Ekspedisi ke gurun membawa emas, kemenyan, dan batu kapur untuk pembangunan. Di sekolah-sekolah kuil, para juru tulis dilatih untuk mencatat setiap pergerakan administrasi. Agama mendominasi semua aspek kehidupan dengan mitologi luas yang berpusat pada kematian dan kebangkitan. Pemujaan dewa-dewa dan Firaun menjaga kohesi masyarakat yang melihat pemimpin mereka sebagai inkarnasi tatanan kosmik. Pada saat yang sama, peradaban lain muncul di berbagai wilayah. Di lembah Indus, antara sungai Indus dan Sarasvati, kota-kota Harappa dan Mohenjo-daro didirikan. Itu adalah kota-kota terencana dengan jalan lurus, drainase, gudang, dan organisasi perkotaan yang menakjubkan. Penduduknya mengembangkan ekonomi berdasarkan pertanian dan perdagangan, mengekspor tekstil, batu permata, dan logam. Meskipun sistem tulisan mereka belum diuraikan, bukti arkeologi mengungkapkan masyarakat maju, mampu menjaga kebersihan publik, perencanaan arsitektur, dan sistem berat dan ukuran yang terstandardisasi. Budaya mereka menghilang secara misterius, mungkin karena perubahan iklim atau pergeseran sungai, tetapi warisan mereka menandai awal sejarah di Asia Selatan. Di Tiongkok, peradaban terkonsolidasi di lembah-lembah Sungai Kuning dan Yangtze. Dinasti-dinasti awal, seperti Xia dan Shang, menyatukan klan dan menciptakan struktur politik turun-temurun. Para penguasa dianggap sebagai perantara antara langit dan bumi, bertanggung jawab atas keseimbangan alam semesta. Bangsa Tiongkok mendominasi perunggu, membuat senjata, wadah ritual, dan perkakas pertanian. Mereka juga mengembangkan sistem tulisan yang diukir pada tulang dan cangkang kura-kura, digunakan untuk mencatat keputusan dan ramalan. Metalurgi, astronomi, dan pertanian mencapai tingkat tinggi, sementara agama dan filosofi mulai membentuk identitas budaya negara. Di belahan dunia lain, peradaban yang kurang dikenal juga maju. Di Afrika, masyarakat lembah Nil dan Sahel membangun desa-desa yang terorganisir di sekitar pertanian dan perdagangan. Di Amerika, Olmec dan budaya awal lainnya membangun pusat-pusat seremonial dan bekerja dengan batu dan giok. Di Oseania, komunitas-komunitas yang tersebar mengembangkan sistem navigasi dan pertanian yang disesuaikan dengan pulau-pulau. Meskipun berjauhan, semuanya memiliki prinsip yang sama. Kontrol lingkungan dan organisasi kolektif sebagai dasar kelangsungan hidup. Ekspansi peradaban-peradaban ini membawa ketegangan baru. Migrasi Indo-Eropa mengusir masyarakat dan menciptakan konflik yang mengganggu keseimbangan. Dari stepa Eurasia, kelompok penunggang kuda bergerak ke barat dan selatan, membawa bahasa dan teknologi baru. Beberapa peradaban beradaptasi, yang lain menghilang. Kekaisaran-kekaisaran muncul dan runtuh dalam suksesi konstan, ditandai oleh penaklukan, aliansi, dan kehancuran. Setiap wilayah dengan lingkungan khususnya menghasilkan versi berbeda dari apa artinya menjadi beradab. Kota-kota tumbuh dalam kompleksitas. Pemerintah membentuk birokrasi untuk mengelola pajak dan pekerjaan umum. Perang mendorong inovasi dalam metalurgi dan transportasi.
Kuil-kuil berubah menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi. Raja-raja membangun istana dan benteng yang menunjukkan otoritas mereka. Dalam konteks ini, agama terus menjadi kekuatan dominan, menjelaskan fenomena alam dan membenarkan hierarki. Tatanan sosial dipertahankan atas dasar kepercayaan bahwa para dewa telah menetapkan setiap posisi di dunia. Perdagangan menghubungkan benua dan budaya. Pertukaran barang, ide, dan teknik membentuk jaringan global primitif. Dari Mesopotamia hingga Indus, dari Mesir hingga Mediterania, para pedagang mengangkut tembaga, timah, biji-bijian, dan kain. Kontak budaya memperkenalkan adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan baru. Setiap pertemuan menghasilkan transformasi yang mendorong kemajuan. Peradaban bukan lagi fenomena lokal. Ia telah menjadi arus yang bergerak maju secara bersamaan di berbagai titik planet. Seiring waktu, banyak dari masyarakat ini mencapai puncaknya dan kemudian mulai menurun. Penyebabnya bermacam-macam, kekeringan, invasi, perjuangan internal, atau penipisan sumber daya. Namun, dari setiap keruntuhan muncul tahapan baru. Pengalaman yang terkumpul diturunkan kepada bangsa-bangsa berikutnya, yang melanjutkan pencapaian masa lalu dan menyesuaikannya dengan kebutuhan mereka sendiri. Dengan demikian, umat manusia maju melalui siklus penciptaan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Perpindahan dari desa ke kekaisaran mengubah selamanya hubungan manusia dengan dunia. Alam berhenti menjadi misteri yang tidak terkendali untuk menjadi wilayah yang didomestikasi. Peradaban menemukan politik, hukum, dan administrasi. Tulisan menetapkan ingatan kolektif. Agama mengatur pemikiran. Seni dan arsitektur memberikan bentuk yang terlihat pada kepercayaan. Semua yang akan datang setelahnya, kerajaan, kekaisaran, bangsa, akan berakar pada kota-kota pertama ini yang di antara lumpur, sungai, dan batu, membangun permulaan sejarah manusia. Era klasik, kekuatan imperium dan suara dewa-dewa. Setelah kemunculan peradaban pertama, umat manusia memasuki tahap di mana kekuasaan, pemikiran, dan ekspansi menandai arah baru. Desa-desa berubah menjadi kerajaan, kerajaan menjadi kekaisaran, dan kota-kota menjadi pusat budaya dan politik. Bangsa-bangsa Mediterania, Asia, dan India membentuk dunia yang saling terhubung oleh jalur perdagangan dan penaklukan. Gagasan peradaban didefinisikan ulang. Tidak lagi cukup untuk bertahan hidup, sekarang adalah tentang mendominasi dan melampaui. Reorganisasi dunia kuno dimulai dengan pertumbuhan jalur pertukaran. Kapal-kapal melayari lautan yang sebelumnya dianggap sebagai batas tak terjangkau. Perdagangan logam, anggur, rempah-rempah, dan keramik menghubungkan bangsa-bangsa yang belum pernah memiliki kontak sebelumnya. Di kota-kota, pasar-pasar berkembang pesat dan pelabuhan-pelabuhan dipenuhi kapal-kapal yang syarat dengan barang-barang eksotis. Aliansi politik bercampur dengan kepentingan ekonomi, dan kekayaan menjadi pendorong ekspansi. Seiring waktu, koneksi-koneksi ini mendorong munculnya pusat-pusat kekuasaan baru yang mampu memengaruhi melampaui batas-batas mereka. Di Yunani, sebuah wilayah pegunungan yang terfragmentasi, muncul salah satu pengalaman paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Polis atau negara kota menjadi jantung kehidupan politik dan budaya. Athena dan Sparta mewakili dua bentuk pemahaman masyarakat yang berlawanan. Satu berdasarkan kebebasan sipil dan pemikiran, yang lain berdasarkan disiplin militer dan ketaatan. Namun, bangsa Yunani berbagi satu bahasa, satu agama, dan satu rasa kepemilikan yang sama. Setiap polis menyembah dewa-dewanya dan merayakan kompetisi untuk menghormati mereka, seperti Olimpiade, di mana persaingan olahraga mencerminkan kebanggaan setiap kota. Di Athena, pemikiran mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para filsuf mulai mempertanyakan sifat kekuasaan, keadilan, dan pengetahuan. Sekolah-sekolah berkembang biak dan debat publik adalah bagian penting dari kehidupan sipil. Sementara itu, Sparta mempertahankan struktur berdasarkan kekuatan dan kesetiaan. Sistem pendidikannya melatih kaum muda sejak usia dini untuk perang, dan politiknya dirancang untuk mempertahankan pasukan yang tak terkalahkan. Antara kedua kota ini, ketegangan berkembang yang akan menandai sejarah Yunani.
Perang Peloponneso yang panjang dan menghancurkan meninggalkan Yunani dalam keadaan lemah dan terpecah, membuka jalan bagi penakluk baru. Dari utara di Makedonia, Alexander Agung mewarisi kekuasaan dari ayahnya dan memulai kampanye yang akan mengubah peta dunia. Dengan pasukan yang disiplin dan strategi yang sempurna, ia menaklukkan wilayah Asia Kecil, Mesir, Persia, dan sebagian India. Kemanapun ia tiba, ia mendirikan kota-kota dan menyebarkan budaya Yunani. Adat istiadat lokal bercampur dengan budaya Helenistik, melahirkan pertukaran budaya yang luas. Arsitektur, bahasa, dan pemikiran Yunani menyebar hingga ke wilayah-wilayah di mana nama Homer maupun filsuf Athena belum pernah terdengar. Hasilnya adalah dunia Helenistik yang beragam, disatukan oleh warisan dari seorang pria saja. Di tanah Mediterania Barat, kekuatan lain muncul dengan kuat, Roma. Apa yang dimulai sebagai kota kecil di tepi Tiber berkembang menjadi kekuatan dengan ambisi tak terbatas. Organisasi militernya, administrasi wilayah, dan sistem hukumnya menjadi alat utama untuk ekspansi. Roma pertama-tama menghadapi tetangganya, kemudian menyeberangi laut dan menantang kekuatan asing. Dalam Perang Punisia, ia mengalahkan Kartago dan mengamankan dominasi Mediterania. Wilayah yang ditaklukkan diintegrasikan ke dalam jaringan provinsi yang terhubung oleh jalan, akuaduk, dan hukum umum. Republik Romawi secara bertahap berubah menjadi kekaisaran yang membentang dari Kepulauan Inggris hingga Mesir. Kekaisaran Romawi mencapai kecanggihan yang belum pernah dicapai peradaban lain sebelumnya. Struktur administrasinya menjamin ketertiban dan sistem hukumnya menjadi model bagi generasi mendatang. Kewarganegaraan Romawi memberikan hak dan kewajiban, dan para kaisar mempertahankan kendali melalui kekuatan dan propaganda. Monumen, forum, dan kuil melambangkan kebesaran negara. Namun di bawah permukaan kekuasaan, ketegangan juga tumbuh. Ketidaksetaraan sosial dan perang internal terus-menerus mengancam stabilitas. Meskipun demikian, Roma berhasil bertahan selama berabad-abad sebagai poros dunia yang dikenal. Sementara Roma berekspansi, sebuah keyakinan baru lahir di pinggir wilayahnya. Di sebuah wilayah kecil di timur dekat muncul kekristenan, sebuah doktrin yang mengusulkan visi yang sangat berbeda tentang kekuasaan dan kehidupan. Para pengikut awalnya memberitakan kesetaraan dan keselamatan melalui iman. Pada awalnya mereka dianiaya oleh kekaisaran, tetapi seiring waktu pesan mereka menyebar ke seluruh pelosok Eropa. Kekristenan menjadi dasar spiritual benua barat dan mengubah budaya, politik, dan pemikiran zaman itu. Persatuan antara agama dan negara akan menjadi salah satu warisan paling abadi dari dunia klasik. Di India, tradisi spiritual mencapai kejayaan baru dengan dinasti Maurya dan Gupta. Chandragupta menyatukan wilayah yang luas dan mendirikan pemerintahan terpusat. Cucunya, Asoka, membawa kekaisaran mencapai luas maksimumnya dan mengadopsi Buddhisme sebagai prinsip moral pemerintahannya. Ia mempromosikan toleransi beragama, pendidikan, dan pembangunan rumah sakit serta jalan. Berabad-abad kemudian, periode Gupta menandai zaman keemasan dalam ilmu pengetahuan dan seni. Matematika, astronomi, dan sastra Sanskerta berkembang. Sistem desimal dan penggunaan nol lahir di era ini, menunjukkan bahwa pengetahuan dapat berkembang pesat layaknya penaklukan. Di ujung timur Asia, Tiongkok menjalani proses konsolidasi sendiri. Setelah berabad-abad kerajaan yang saling berperang, dinasti Qin menyatukan wilayah di bawah satu pemerintahan. Mata uang, tulisan, dan ukuran distandarisasi, menciptakan dasar yang kuat untuk administrasi kekaisaran. Pembangunan tembok pertahanan melambangkan upaya untuk melindungi dan mendefinisikan batas-batas kekaisaran. Meskipun pemerintahan Qin singkat, ia meletakkan dasar untuk masa depan. Dinasti Han yang mengikutinya mendirikan era stabilitas dan kemakmuran. Konfusianisme menjadi filosofi dominan, berpusat pada harmoni sosial, kebajikan, dan penghormatan terhadap otoritas. Selama dinasti Han, birokrasi kekaisaran mencapai tingkat organisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ujian meritokrasi membuka kemungkinan promosi bagi pejabat yang paling cakap tanpa memandang asal-usul mereka. Pertanian berkembang berkat inovasi teknis, dan kafilah mulai menempuh jarak jauh membawa sutra, rempah-rempah, dan logam mulia.
Jalur darat menghubungkan Tiongkok dengan dunia barat, membuka pertukaran yang kemudian dikenal sebagai jalur sutra. Melaluinya, barang, ide, dan kepercayaan mengalir, menyatukan budaya-budaya yang sebelumnya terisolasi. Dunia klasik adalah, di atas segalanya, periode keseimbangan antara akal dan iman, perang dan penciptaan. Bangsa Yunani mengajarkan untuk berpikir, bangsa Romawi untuk memerintah, bangsa India untuk mencari kebijaksanaan batin, dan bangsa Tiongkok untuk hidup dalam harmoni. Di setiap wilayah, peradaban mencapai bentuk yang unik, tetapi semuanya berbagi dorongan yang sama, memahami tatanan dunia dan memastikan kelangsungannya. Kuil, patung, dan teks dari era itu tidak hanya melambangkan keindahan atau pengabdian, tetapi juga keinginan manusia untuk meninggalkan jejak melampaui waktu. Seiring berjalannya abad, batas-batas antar budaya menjadi semakin kabur. Kontak antara timur dan barat melipat gandakan pengetahuan dan seni. Para cendekiawan berkeliling antara istana dan biara, berbagi penemuan tentang kedokteran, astronomi, dan filsafat. Warisan klasik menyebar melampaui kerajaan-kerajaan yang telah melahirkannya. Bahasa, hukum, dan kepercayaan melintasi gunung, gurun, dan lautan. Apa yang dimulai sebagai kumpulan peradaban terpisah, akhirnya berubah menjadi jaringan budaya yang saling tergantung yang mengubah sejarah manusia. Menjelang akhir periode ini, dunia yang dikenal berada di bawah dominasi struktur kekaisaran yang besar. Roma menguasai Mediterania, Tiongkok mengonsolidasikan kekuasaannya di Asia, dan India menikmati perkembangan budaya yang pesat. Namun fondasi kebesaran ini mulai menunjukkan keretakan. Perang yang terus-menerus, krisis ekonomi, dan perjuangan internal melemahkan negara-negara paling kuat. Meskipun demikian, warisan dunia klasik bertahan. Ide-ide pemerintahannya, agama, dan pemikirannya akan terus membentuk sejarah selama abad-abad berikutnya. Siklus dunia kuno perlahan berakhir, tetapi pengaruhnya baru saja dimulai. Pada batu-batu kuil, dalam tulisan para filsuf, dan dalam hukum-hukum kekaisaran terukir semangat sebuah era yang selamanya mengubah cara memahami peradaban. Dari Yunani ke Tiongkok, dari sungai Indus ke sungai Tiber, umat manusia telah belajar membangun, berpikir, dan percaya dengan kedalaman yang tidak dapat dihapus oleh waktu berikutnya. Dari Bizantium ke Islam, tradisi-tradisi yang memecah dunia. Selama berabad-abad setelah kebangkitan dunia klasik, peradaban mulai mengambil arah yang berbeda. Komunikasi antara timur dan barat meluas berkat jalur-jalur yang melintasi gurun, pegunungan, dan lautan. Kekaisaran, agama, dan budaya berdiversifikasi, dan sejarah manusia memasuki fase ekspansi yang tidak merata, di mana pertukaran dan isolasi hidup berdampingan. Itu adalah era transformasi mendalam, di mana masyarakat belajar beradaptasi dengan realitas politik, spiritual, dan ekonomi yang baru. Di jantung Eurasia, koridor alami yang besar menjadi arena transit dan konflik. Stepa dan gurun di pusat benua didominasi oleh masyarakat nomaden yang mengendalikan perdagangan antara peradaban yang menetap. Kafilah yang syarat dengan sutra, logam, kuda, dan rempah-rempah melintasi wilayah-wilayah tersebut menyatukan dunia yang sangat berbeda. Kekaisaran nomaden tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga ide, agama, dan teknologi. Mobilitas bertransformasi menjadi elemen kunci kekuasaan. Masyarakat yang menguasai jalur dan rute mampu memengaruhi baik Tiongkok maupun Persia atau Mediterania. Sementara perdagangan menyatukan benua, sebuah keyakinan baru muncul di Arabia. Di tengah gurun, Muhammad mulai memberitakan pesan yang akan mengubah sejarah. Islam menyebar dengan cepat, dipandu oleh keyakinan monoteistik yang menyatukan suku-suku yang tersebar di bawah kepercayaan yang sama. Setelah kematiannya, kekhalifahan melanjutkan ekspansi, mendirikan pusat kekuasaan di Damaskus, Baghdad, dan Cordoba. Pasukan Arab menaklukkan wilayah luas dari Afrika Utara hingga Lembah Indus. Di luar penaklukan militer, mereka membawa serta pengetahuan Yunani dan Persia, mengembangkan budaya pembelajaran, sains, dan seni. Kota-kota Islam menjadi pusat studi di mana para matematikawan, astronom, dan filsuf bekerja bersama. Dunia Islam mencapai tingkat kecanggihan yang luar biasa. Istana, masjid, dan taman mencerminkan visi alam semesta yang didasarkan pada ketertiban dan keindahan.
Universitas dan perpustakaan melestarikan pengetahuan kuno dan menyebarkannya ke Eropa. Baghdad adalah pusat intelektual dunia yang dikenal dan Cordoba simbol koeksistensi antar budaya. Di sana dipelajari kedokteran, aljabar, geografi, dan filsafat. Sementara itu, para pedagang Muslim berlayar di Samudra Hindia dan Laut Merah, menjalin hubungan dengan Afrika dan Asia Timur. Islam bukan hanya agama, tetapi juga jaringan yang menghubungkan peradaban melalui pengetahuan dan pertukaran. Pada saat yang sama, di Mediterania Timur, Kekaisaran Bizantium mewarisi sebagian kemegahan Roma. Dari ibu kotanya, Konstantinopel, ia memerintah wilayah yang menggabungkan warisan Yunani, Romawi, dan Kristen. Kekuasaannya didukung oleh administrasi yang solid dan pasukan yang disiplin. Para kaisar menganggap diri mereka pembela iman dan penjamin tatanan universal. Gereja-gereja Bizantium dihiasi dengan mozaik dan kubah emas, mencerminkan pengabdian agama dan kehalusan artistik. Ortodoksi terkonsolidasi sebagai bentuk identitas berbeda dari tradisi Barat. Meskipun menghadapi ancaman eksternal yang konstan, Bizantium menjaga warisan dunia klasik tetap hidup selama hampir 1000 tahun. Sementara Timur mempertahankan kemegahannya, Eropa Barat mengalami transformasi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, kerajaan-kerajaan baru muncul yang mencampurkan tradisi Jermanik dengan warisan Latin. Gereja menjadi kekuatan pemersatu utama, menawarkan stabilitas spiritual dan otoritas moral. Di Mediterania Timur, perang antara Kristen dan Muslim menandai berabad-abad konfrontasi. Perang salib lahir dari keinginan untuk merebut kembali tempat-tempat suci, tetapi juga mendorong perdagangan dan kontak antar budaya. Pelabuhan-pelabuhan Italia berkembang pesat dengan jalur maritim, dan kota-kota tumbuh berkat pertukaran barang-barang timur dan barat. Di semenanjung Iberia, koeksistensi antara Muslim, Kristen, dan Yahudi menghasilkan perpaduan budaya yang unik. Cordoba, Toledo, dan Granada adalah pusat pengetahuan tempat teks-teks filsafat dan sains diterjemahkan. Di seluruh Eropa, sistem feodal mengatur kehidupan pedesaan. Para tuan menguasai tanah, para petani bekerja di bawah perlindungan mereka, dan biara-biara mengumpulkan kekuatan ekonomi dan budaya. Universitas-universitas lahir dari sekolah-sekolah monastik, menjadi ruang di mana teologi dan akal diperdebatkan. Pemikiran skolastik berusaha mendamaikan iman dengan logika, menyiapkan landasan bagi kebangkitan intelektual yang akan datang kemudian. Di Asia Selatan, India menjadi panggung bagi sintesis budaya baru. Kesultanan yang didirikan oleh penakluk Muslim memperkenalkan arsitektur Islam dan bentuk-bentuk administrasi baru. Kota-kota seperti Delhi berubah menjadi ibu kota yang dinamis, tempat berbagai agama dan bahasa hidup berdampingan. Meskipun ada ketegangan, perpaduan antara tradisi Hindu dan Islam menghasilkan perkembangan artistik yang luar biasa. Puisi, musik, dan pembangunan masjid serta kuil menunjukkan keragaman spiritual di anak benua itu. Pertukaran dengan Asia Tengah dan Asia Tenggara mengukuhkan posisi India sebagai jembatan antar budaya. Tiongkok, pada bagiannya, mengalami salah satu periode paling cemerlang dalam sejarahnya di bawah dinasti Tang dan Song. Administrasi kekaisaran mencapai efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ujian publik memungkinkan akses ke pemerintahan berdasarkan merit dan ekonomi berkembang pesat berkat inovasi teknis di bidang pertanian, metalurgi, dan navigasi. Kota-kota tumbuh, pasar-pasar berlipat ganda, dan seni berkembang. Lukisan, puisi, dan porselen mencerminkan kepekaan yang halus dan pandangan dunia yang seimbang. Dalam konteks ini, filsafat Konfusianisme menegaskan kembali dirinya sebagai panduan moral dan politik, sementara Buddhisme tetap menjadi pengaruh penting dalam kehidupan spiritual. Ekspansi budaya Tiongkok juga mendorong perkembangan sains. Para astronom membuat kalender yang akurat, para insinyur meningkatkan sistem hidrolik, dan para penemu menciptakan mekanisme yang merevolusi produksi. Jalur darat dan laut memperluas jangkauan perdagangan Tiongkok hingga ke Asia Tenggara dan sekitarnya. Pertukaran dengan bangsa lain membawa produk, ide, dan teknik yang memperkaya peradaban. Selama waktu ini, keseimbangan antara tradisi dan inovasi adalah kunci stabilitas kekaisaran. Di Jepang, sejarah mengambil jalannya sendiri. Pengaruh Tiongkok dan Korea memperkenalkan tulisan, Buddhisme, dan model-model administratif.
Namun, negara itu menyesuaikan ide-ide ini dengan konteks kepulauannya. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan bergeser dari kaisar ke penguasa feodal dan shogun. Samurai, prajurit yang diatur oleh kode kehormatan yang ketat, menjadi simbol budaya Jepang. Loyalitas, disiplin, dan rasa tanggung jawab mereka mendefinisikan struktur sosial. Kehidupan di istana kekaisaran hidup berdampingan dengan kesederhanaan kuil dan kekakuan medan perang. Seni, puisi, dan teater mencerminkan keseimbangan antara keindahan dan kematian, nilai-nilai sentral masyarakat tersebut. Di wilayah lain di planet ini, masyarakat yang jauh mengikuti perkembangan mereka sendiri. Di Afrika, kerajaan-kerajaan Sahel dan wilayah Niger berkembang di sekitar perdagangan emas, garam, dan gading. Di lembah Nil, Nubia dan Ethiopia menjalin kontak dengan dunia Arab dan mempertahankan tradisi Kristen kuno. Di Amerika, peradaban Maya dan Aztec menyempurnakan pertanian dan membangun kota-kota monumental. Kuil, observatorium, dan sistem penulisan menunjukkan pengetahuan mendalam tentang waktu dan alam. Meskipun terpisah oleh samudra, budaya-budaya ini berbagi dorongan manusia yang sama untuk organisasi, keyakinan, dan kekuasaan. Menjelang akhir era ini, Eropa mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pertumbuhan kota-kota, kebangkitan kembali perdagangan, dan perluasan pendidikan secara perlahan mengubah struktur sosialnya. Serikat pekerja mengatur produksi kerajinan tangan, dan universitas menyebarkan pengetahuan. Kerajaan-kerajaan terpusat mulai menggantikan feodalisme, membuka jalan bagi monarki yang lebih kuat. Seni gotik, katedral, dan manuskrip beriluminasi mencerminkan spiritualitas yang intens dan kepercayaan yang meningkat pada akal manusia. Dalam suasana ini muncul para penjelajah pertama yang didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencapai tanah baru. Dunia abad pertengahan mendekati akhirnya. Setelah berabad-abad pemisahan antara timur dan barat, jalur perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kepercayaan telah merajut keseimbangan global yang baru. Tradisi-tradisi yang menyimpang telah berlipat ganda, masing-masing dengan identitasnya sendiri, tetapi semuanya berbagi pencarian makna dan keteraturan yang sama. Peradaban saling memandang melalui perdagangan, perang atau agama, belajar satu sama lain tanpa berhenti mempertahankan apa yang membuat mereka unik. Demikianlah sejarah bergerak menuju cakrawala baru, di mana penemuan kembali pengetahuan kuno dan eksplorasi pertama akan menandai dimulainya era baru. Tatanan baru, kebangkitan Eropa dan ekspansi. Pada abad-abad setelah kemegahan abad pertengahan, peradaban mulai memandang dunia dengan ambisi baru. Jalur perdagangan, penaklukan, dan penemuan ilmiah mengubah keseimbangan kekuasaan. Sementara Timur mempertahankan tradisi kekaisarannya, Eropa bersiap untuk memperluas pengaruhnya melampaui batas-batasnya. Sejarah memasuki tahap di mana pengetahuan, keyakinan, dan otoritas diatur ulang untuk membentuk era global baru. Di Asia, dua kekaisaran besar mewakili stabilitas dan kesinambungan kekuasaan tradisional. Di Tiongkok, dinasti Qing mengonsolidasikan kekuasaannya atas wilayah yang luas, memperluas perbatasan hingga Tibet, Mongolia, dan Xinjiang. Administrasi terpusatnya menjamin kontrol perdagangan dan pertanian, mempertahankan struktur hierarkis yang memperkuat peran kaisar sebagai mediator antara langit dan bumi. Birokrasi Konfusianisme mengatur setiap aspek kehidupan sosial, dari keadilan hingga pendidikan. Terlepas dari isolasi yang tampak, Kekaisaran Tiongkok tetap menjaga kontak dengan pedagang Eropa yang datang melalui laut mencari sutra, porselen, dan teh. Lebih ke barat, Kekaisaran Mughal di India mencapai tahap kemegahan di bawah pemerintahan Akbar dan para penerusnya. Istana mereka menggabungkan kemewahan Islam dengan keragaman budaya anak benua. Kota-kota Delhi, Agra, dan Lahore dipenuhi dengan taman, istana, dan pasar. Seni, arsitektur, dan sastra berkembang pesat dalam suasana toleransi beragama. Namun, seiring Eropa meluas ke lautan, kekuatan-kekuatan Asia mulai merasakan tekanan dari perdagangan luar negeri. Kapal-kapal Eropa tidak hanya mengangkut barang dagangan, tetapi juga membawa ambisi politik dan militer. Keseimbangan kekaisaran-kekaisaran Timur mulai goyah di hadapan dunia baru yang bergerak semakin cepat. Di Eropa, abad-abad ke-15 dan ke-16 menandai kebangkitan ide-ide dan rekonfigurasi kekuasaan.
Kota-kota makmur, bank-bank tumbuh, dan perdagangan maritim mendorong ekonomi yang lebih dinamis. Renaissance membawa serta visi baru tentang manusia dan pengetahuan. Seniman dan pemikir menjelajahi anatomi, perspektif, dan alam dengan ketelitian yang tidak terlihat sejak zaman kuno. Di Florence, Roma, atau Venesia, lokakarya berubah menjadi laboratorium inovasi artistik dan teknis. Observasi dan akal sehat menggantikan penerimaan sederhana dogma-dogma kuno. Pada saat yang sama, agama Kristen menghadapi salah satu krisis terbesarnya. Ketegangan antara gereja dan masyarakat memicu gerakan-gerakan yang berusaha mereformasi praktik keagamaan. Di berbagai wilayah, otoritas spiritual ditantang oleh interpretasi iman yang baru. Mesin cetak memungkinkan penyebaran teks dan debat dengan cepat yang sebelumnya hanya terbatas pada biara. Proses ini membuka pintu menuju modernitas, mengubah hubungan antara individu dan otoritas. Para raja memanfaatkan perubahan tersebut untuk memperkuat kekuasaan mereka, menciptakan negara-negara yang lebih terpusat dan efisien. Absolutisme mengonsolidasikan diri sebagai model politik yang dominan. Para raja membenarkan otoritas mereka sebagai mandat ilahi. Di Prancis, kekuasaan raja meluas ke semua bidang kehidupan publik. Angkatan darat permanen, birokrasi kerajaan, dan sistem fiskal memperkuat mahkota-mahkota Eropa. Di Inggris, Spanyol, dan Belanda, keseimbangan antara bangsawan, agama, dan perdagangan menentukan arah setiap negara. Persaingan antar kekuatan menjadi pendorong konstan pembangunan, mendorong pembangunan armada dan kontrol jalur maritim baru. Di tengah dinamisme ini, pemikiran mulai membebaskan diri dari batasan yang diberlakukan oleh otoritas tradisional. Observasi, eksperimen, dan akal menggantikan kebenaran yang diterima. Pencerahan muncul sebagai gerakan yang menghargai kebebasan berpikir dan pencarian pengetahuan universal. Ilmuwan dan filsuf dari seluruh Eropa memperdebatkan tatanan alam dan hukum yang mengatur alam semesta. Akademi dan masyarakat ilmiah berkembang biak dan universitas menjadi pusat inovasi. Penemuan-penemuan dalam fisika, astronomi, dan biologi mengubah cara manusia memahami dunia. Para pemikir pencerahan juga mempertanyakan legitimasi kekuasaan absolut. Politik mulai dipandang sebagai masalah rasional, bukan hanya agama atau warisan. Penulis dan filsuf mengusulkan bentuk pemerintahan baru yang didasarkan pada akal, kesetaraan, dan kebebasan. Gagasan kemajuan dan hak-hak alami mendapatkan kekuatan meskipun masih jauh dari terwujud sepenuhnya. Dalam konteks ini, Eropa bersiap untuk memperluas pengaruhnya melampaui benua itu sendiri, yakin bahwa pengetahuan dan organisasinya membenarkan ekspansinya. Munculnya kekuatan-kekuatan besar Eropa mengubah keseimbangan dunia selamanya. Prancis, Inggris, Spanyol, dan Belanda saling memperebutkan wilayah, sumber daya, dan jalur maritim. Perang-perang imperial berkembang biak, tidak hanya di Eropa, tetapi juga di Amerika, Asia, dan Samudra. Angkatan darat dan angkatan laut menjadi instrumen perdagangan dan politik. Aliansi terus-menerus berubah, didorong oleh persaingan ekonomi dan ambisi teritorial. Persaingan antar negara mengubah dunia yang dikenal menjadi papan catur global di mana kekuasaan bergantung pada kekuatan militer maupun kendali atas lautan. Sementara itu, koloni-koloni Eropa tumbuh dalam pengaruh. Kekayaan yang diekstraksi dari Amerika memberi makan ekonomi metropolitan. Pelabuhan-pelabuhan dipenuhi perak, emas, dan produk eksotis. Di pabrik dan bengkel, produksi mulai diorganisir secara lebih sistematis, melahirkan ekonomi pra-industri. Perdagangan internasional menyatukan wilayah-wilayah yang jauh dalam satu sirkuit ekonomi yang sama. Pusat-pusat kota baru menjadi tempat peluang dan konflik, di mana kaum borjuis muncul sebagai kelas dengan kekuatan ekonomi sendiri. Dorongan ekspansionis tidak berhenti di situ. Kekuatan-kekuatan Eropa memperluas pengaruhnya ke Afrika, Asia, dan Oseania. Kolonisasi global mengubah lanskap dan masyarakat. Jalur maritim baru menghubungkan benua-benua dalam jaringan yang semakin saling tergantung. Bahasa, adat istiadat, dan agama Eropa menyebar ke seluruh wilayah. Namun, di balik kemajuan itu tersembunyi eksploitasi dan dominasi. Budaya lokal digusur, dan jutaan orang menjadi tunduk pada sistem yang asing bagi tradisi mereka. Kekuatan Eropa didirikan di atas dasar ketidaksetaraan yang akan menentukan abad-abad berikutnya.
Hasil dari proses ini adalah bentuk baru keseimbangan dunia. Ekonomi Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia mulai terjalin. Penemuan ilmiah, kemajuan teknologi, dan eksplorasi maritim menciptakan dunia yang saling terhubung. Kota-kota pelabuhan tumbuh dalam kepentingan, dan bank serta perusahaan dagang menjadi pusat keputusan yang baru. Perdagangan tidak lagi bersifat lokal, tetapi berubah menjadi sistem global produksi dan konsumsi. Untuk pertama kalinya, sejarah manusia memperoleh skala yang benar-benar planetari. Dalam konteks perubahan ini, ilmu pengetahuan terkonsolidasi sebagai kekuatan transformatif. Observasi empiris dan metode eksperimental menggantikan dogma-dogma lama. Para astronom menemukan hukum yang menjelaskan pergerakan planet, para fisikawan merumuskan prinsip-prinsip tentang materi dan energi, dan para dokter memperluas pengetahuan tentang tubuh manusia. Kemajuan-kemajuan ini mengubah hubungan antara manusia dan alam. Pengetahuan tidak lagi menjadi milik segelintir cendekiawan dan mulai menyebar di kalangan kelas terdidik. Keingintahuan, analisis, dan akal menjadi nilai-nilai esensial masyarakat baru. Gagasan-gagasan politik juga berevolusi. Para pemikir mulai membayangkan dunia di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum dan hak. Teks-teks filosofis berubah menjadi panduan untuk bertindak. Diskusi tentang kontrak sosial, kedaulatan, dan kebebasan individu menyebar ke seluruh Eropa. Para penguasa meskipun masih otoriter terpaksa membenarkan keputusan mereka di hadapan opini publik. Debat antara otoritas dan kebebasan menjadi poros pemikiran modern, mempersiapkan jalan bagi gerakan revolusioner yang akan muncul kemudian. Menjelang akhir abad ke-18, Eropa mendominasi perdagangan, ilmu pengetahuan, dan politik dunia. Kekaisaran-kekaisaran timur tetap perkasa, namun semakin tertekan oleh kemajuan barat. Gagasan-gagasan baru tentang kemajuan dan akal mengubah cara masyarakat memahami tempat mereka di dunia. Semangat eksplorasi dan penaklukan memberi jalan bagi tatanan global baru, di mana Eropa memandang dirinya sebagai pusat peradaban. Namun, dorongan yang sama yang mendorong kebesarannya juga menabur benih-benih konflik di masa depan. Kelahiran era Eropa bukan hanya ekspansi geografis, tetapi transformasi lengkap pemikiran manusia. Di universitas, bengkel, dan pelabuhannya, dunia yang saling terhubung terbentuk di mana pengetahuan, perdagangan, dan ambisi mendefinisikan sejarah. Kekaisaran Timur dan Barat telah hidup berdampingan selama berabad-abad, tetapi sejak saat itu, dominasi Eropa akan menentukan irama dunia modern. Era kemajuan, revolusi, industri, dan perubahan global. Pada akhir abad ke-18, dimulailah periode pertumbuhan pesat yang mengubah semua aspek kehidupan manusia. Populasi bertambah, kota-kota meluas, dan mesin menggantikan tenaga fisik. Umat manusia memasuki era dengan kecepatan yang memusingkan, ditandai oleh produksi massal, kemajuan ilmiah, dan perubahan politik yang mendefinisikan abad-abad berikutnya. Ini adalah masa di mana sejarah berhenti bergerak lambat dan mulai berlari kencang. Di Eropa, perdebatan tentang populasi dan kekayaan mencerminkan kesadaran baru tentang perubahan sosial. Thomas Malthus memperingatkan dalam esainya tentang prinsip populasi bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan bencana jika produksi pangan tidak tumbuh pada tingkat yang sama. Pandangannya yang pesimis berlaku dalam konteks di mana angka demografi mulai meningkat secara belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1800, Eropa memiliki sekitar 190 juta orang, satu abad kemudian melampaui 400 juta. Terlepas dari peringatan tersebut, kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut disertai dengan peningkatan dalam pertanian, kebersihan, dan kesehatan. Tingkat kematian menurun dengan cepat dan harapan hidup berlipat ganda dalam beberapa generasi. Kota-kota mulai bertransformasi menjadi pusat-pusat dinamis. London, Paris, dan Berlin melipat gandakan ukurannya, menarik ribuan pekerja pedesaan. Urbanisasi mengubah lanskap Eropa dan melahirkan cara hidup baru. Jalan-jalan dipenuhi pabrik, bengkel, dan permukiman pekerja. Kehidupan kota menerapkan ritme yang berbeda, diatur oleh jam dan hari kerja. Sementara itu, di pedesaan terjadi revolusi sunyi. Teknik pertanian baru, pengeringan lahan, dan penggunaan mesin meningkatkan produktivitas. Inggris, pelopor dalam kemajuan ini, menjadi model yang diikuti oleh negara-negara lain.
Produksi sereal, daging, dan susu tumbuh hingga tingkat yang tak terpikirkan berabad-abad sebelumnya. Ekspansi pertanian bertepatan dengan gelombang inovasi teknis. Tenaga uap memungkinkan pengembangan lokomotif dan kapal yang mampu mengangkut muatan dengan kecepatan yang sebelumnya tak terbayangkan. Kereta api memperpendek jarak dan menghubungkan seluruh wilayah, mengubah cara berdagang dan bepergian. Untuk pertama kalinya, desa-desa terpencil dapat memperoleh pasokan produk dari tempat yang jauh. Tambang, pelabuhan, dan bengkel mulai bekerja secara saling tergantung, memberi makan sistem ekonomi yang semakin global. Rute perdagangan baru tidak hanya memindahkan barang, tetapi juga ide dan pengetahuan. Pertumbuhan industri mendorong migrasi massal. Jutaan orang Eropa berangkat ke Amerika mencari peluang. Antara tahun 1840 dan 1930, lebih dari 50 juta orang melintasi Atlantik. Kota-kota dunia baru dipenuhi dengan aksen dan profesi Eropa. Mobilitas global ini mengubah komposisi negara-negara dan berkontribusi pada ekspansi perdagangan internasional. Produksi massal melipat gandakan barang yang tersedia dan menghasilkan pasar yang semakin luas. Uang dan barang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah diketahui sebelumnya, dan kemakmuran mulai diukur dari kapasitas konsumsi. Namun percepatan ini juga membawa ketidakseimbangan. Kota-kota besar menghadapi kepadatan penduduk, penyakit, dan kemiskinan. Kondisi kerja di pabrik sangat keras, jam kerja yang melelahkan, pekerja anak, dan upah minimum. Di tambang, pria dan wanita bekerja di bawah tanah selama berjam-jam tanpa henti. Kontras antara kekayaan industri dan kemiskinan pekerja terlihat jelas di setiap kota. Para intelektual dan reformis mulai mengecam ketidaksetaraan sosial. Pemerintah yang tertekan oleh ketidakpuasan menyetujui undang-undang untuk melindungi wanita dan anak-anak, menetapkan jam kerja yang wajar, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Reformasi sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kemajuan materi. Di tengah konteks ini, pemikiran ekonomi juga berubah. Muncul gagasan bahwa pasar harus diatur sesedikit mungkin untuk merangsang produksi. Doktrin laissez-faire diterapkan di kalangan teoretikus dan pengusaha. Para pembela perdagangan bebas percaya bahwa persaingan alami akan menghasilkan kesejahteraan bagi semua. Britania Raya adalah negara pertama yang mengadopsi kebijakan ini, mengandalkan kekuatan industri dan maritimnya. Namun, negara-negara Eropa lainnya memilih untuk melindungi industri mereka, menyadari bahwa persaingan global dapat menghancurkan mereka. Ekspansi ekonomi dengan demikian menjadi perlombaan di antara kekuatan-kekuatan yang berusaha mempertahankan posisi mereka di dunia yang terus berubah. Kekayaan baru juga mendorong perubahan politik. Abad ke-19 menyaksikan gerakan-gerakan yang meruntuhkan sistem lama. Di Amerika, koloni-koloni Inggris menjadi Amerika Serikat setelah Perang Kemerdekaan yang panjang. Negara baru itu yang didirikan atas prinsip-prinsip republik menunjukkan bahwa mungkin untuk membangun pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Konstitusinya menginspirasi bangsa-bangsa lain untuk mempertanyakan absolutisme dan mencari model yang lebih representatif. Di Eropa, agitasi segera tiba. Revolusi Prancis pada tahun 1789 memecah struktur rezim lama dan menyebarkan gagasan kebebasan dan kesetaraan yang menandai abad berikutnya. Monarki bereaksi dengan ketakutan, tetapi perubahan-perubahan itu sudah tidak dapat diubah. Peta politik Eropa dikonfigurasi ulang beberapa kali. Setelah perang dan perjanjian, negara-negara bersatu yang baru muncul. Jerman dan Italia berhasil mengonsolidasikan diri pada paruh kedua abad ke-19, didorong oleh para pemimpin yang mampu menggabungkan nasionalisme dan strategi militer. Munculnya negara-negara ini mengubah keseimbangan benua dan menimbulkan persaingan baru. Politik internasional menjadi permainan aliansi, dan kekuatan-kekuatan mulai mengukur kekuatan mereka tidak hanya dari militer mereka, tetapi juga dari kapasitas industri dan ekonomi mereka. Britania Raya memperluas pengaruhnya berkat armadanya dan keuangannya. Ia mengendalikan rute maritim, pasar, dan koloni yang memastikan pasokan bahan mentah. Di sampingnya, Amerika Serikat tumbuh dengan cepat, mengembangkan ekonomi yang kuat dan sistem politik yang stabil. Kedua negara Anglo-Saxon itu menentukan laju modernitas. Sementara itu, Prancis berusaha memulihkan prestisnya setelah kekalahannya, dan Rusia bergerak lambat menuju industrialisasi.
Eropa bertransformasi menjadi pusat keputusan planet ini, sebuah benua yang mendikte mode, teori, dan model organisasi. Abad ke-19 juga merupakan puncak dominasi Eropa atas wilayah lain. Kekuatan-kekuatan membagi Afrika, Asia, dan Oseania menjadi zona-zona pengaruh, membangun sistem kontrol politik dan ekonomi. Ekspedisi ilmiah dan militer dibenarkan sebagai misi peradaban, tetapi di baliknya adalah pencarian sumber daya dan pasar. Kota-kota kolonial besar muncul sebagai kantong-kantong kekuasaan, tempat administrator Eropa dan rakyat jajahan hidup berdampingan. Ekspansi global membawa serta ketegangan, perlawanan, dan ketidaksetaraan yang kemudian akan memicu gerakan kemerdekaan. Di Asia, kekuatan-kekuatan tradisional menghadapi tekanan dunia modern. Tiongkok, setelah berabad-abad stabilitas di bawah Qing, terpaksa membuka pelabuhannya untuk perdagangan luar negeri. Peperangan dan konsesi yang dipaksakan oleh kekuatan asing melemahkan kekaisaran dan menunjukkan keterbatasan sistemnya. Sebaliknya, Jepang melakukan transformasi mendalam selama era Meiji. Pemerintahnya mengadopsi institusi-institusi barat, memodernisasi militer, dan mendorong industri, berhasil dalam beberapa dekade menjadi kekuatan regional. Proses-proses ini menunjukkan bahwa keseimbangan dunia sedang berubah. Asia mulai mengkonfigurasi ulang dirinya di tengah dorongan Eropa. Di jantung masa percepatan ini, ilmu pengetahuan terkonsolidasi sebagai pendorong kemajuan. Penemuan-penemuan dalam fisika, kimia, dan kedokteran mengubah cara manusia memahami lingkungannya. Penggunaan listrik, telegraf, dan alat transportasi baru mengurangi jarak dan waktu. Pendidikan meluas, pers melipat gandakan sirkulasi ide, dan opini publik memperoleh peran yang menentukan. Pengetahuan menjadi alat kekuasaan. Masyarakat yang melek huruf lebih produktif, dan negara-negara mulai berinvestasi pada sekolah, laboratorium, dan universitas. Menjelang akhir abad ke-19, planet ini lebih saling terhubung dari sebelumnya. Kereta api, kabel bawah laut, dan kapal uap menyatukan benua dalam hitungan hari. Kota-kota tumbuh tanpa henti, kekaisaran bersaing memperebutkan wilayah, dan gerakan sosial mulai menuntut hak. Percepatan bukan hanya ekonomi, itu adalah mental dan budaya. Umat manusia telah memasuki tahap di mana perubahan menjadi norma. Transformasi abad sebelumnya telah mempersiapkan landasan bagi dunia yang akan bergerak semakin cepat. Abad dorongan meninggalkan masyarakat baru, terurbanisasi, berteknologi, dan sadar akan kekuasaannya. Struktur-struktur lama telah digantikan oleh sistem-sistem yang terus bergerak. Kekuatan-kekuatan industri mendominasi planet ini, bangsa-bangsa terjajah mulai melawan dan ide-ide kebebasan serta kemajuan menyebar ke seluruh penjuru. Sejarah, yang selama beribu-ribu tahun telah bergerak perlahan, telah melaju dengan kecepatan penuh. Sejak saat itu, umat manusia tidak pernah berhenti lagi. Abad peperangan, berakhirnya dominasi Eropa. Pada awal abad ke-20, dunia Eropa berada di puncak kekuasaannya, tetapi juga menghadapi ketegangan yang akan segera merusak keseimbangan itu. Kota-kota berkembang, pabrik-pabrik berlipat ganda, dan populasi mencapai angka yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada tahun 1900, Eropa mengonsentrasikan hampir seperempat dari penduduk planet ini, didukung oleh ekonomi industri dan jaringan kolonial yang mencakup hampir seluruh peta. Namun, kemajuan materi menyembunyikan sistem yang berada di bawah tekanan. Ketidaksetaraan sosial, gerakan buruh, munculnya ideologi ekstrim, dan nasionalisme yang membara terjalin dalam jaringan yang mulai menegang. Transformasi perkotaan telah mengubah wajah benua. Mayoritas orang Eropa kini tinggal di kota-kota, tempat kekayaan hidup berdampingan dengan kemiskinan. Pabrik-pabrik berproduksi tanpa henti, tetapi kelas pekerja menderita jam kerja yang melelahkan dan upah rendah. Lingkungan buruh, padat dan tanpa fasilitas, menjadi tempat ketegangan baru. Dari realitas ini, lahir fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengangguran massal. Untuk pertama kalinya, kemajuan menciptakan ketidakstabilan sendiri dan gagasan krisis ekonomi mulai menjadi bagian dari bahasa politik. Gerakan sosialis dan serikat pekerja tumbuh dengan cepat. Di Jerman, Partai Sosial Demokrat menjadi kekuatan massa yang terorganisir, disiplin, dan dengan wacana yang berbicara tentang revolusi, meskipun banyak pemimpinnya mulai lebih memilih jalur pemungutan suara yang damai.
Di negara-negara lain, radikalisme mengambil bentuk yang lebih kejam. Anarkis melakukan serangan dan pembunuhan yang mengguncang pemerintah dan kaum borjuis. Sementara di Rusia, para petani terus menghadapi tuan tanah dan terorisme politik merenggut nyawa bahkan seorang tsar. Revolusi bukan lagi ide yang jauh, itu adalah kemungkinan konkret. Secara paralel, masyarakat Eropa mengalami transformasi yang hening. Pendidikan berkembang, hak pilih laki-laki menjadi umum, dan wanita mulai menuntut tempat mereka. Di pabrik, kantor, dan sekolah, mereka memasuki dunia kerja, mendapatkan kemandirian ekonomi, dan mempertanyakan struktur yang telah membatasi mereka selama berabad-abad. Akses ke pekerjaan dan pendidikan membuka jalan yang akan mengubah keluarga, pernikahan, dan moral sosial. Munculnya metode kontrasepsi pertama dan peralatan rumah tangga sederhana, seperti kompor, penyedot debu, atau mesin cuci, perlahan mengubah kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, abad ke-20 sudah menggambar ulang peran sosial. Politik juga beradaptasi dengan waktu baru. Partai-partai modern, dengan kampanye mereka, pemimpin karismatik mereka, dan penanganan pers mereka menggantikan elit lama. Pertumbuhan pers populer dan literasi massal menciptakan kekuatan baru. Opini publik, surat kabar, poster, dan demonstrasi mengubah setiap krisis menjadi masalah nasional. Nasionalisme dipupuk oleh iklim ini menyebar seperti demam di seluruh benua. Bangsa-bangsa ingin menegaskan diri di hadapan tetangga mereka, sementara kekuatan-kekuatan melihat prestis mereka sebagai masalah kelangsungan hidup. Di jantung Eropa, Kekaisaran Austria-Hungaria hidup di bawah ketegangan. Bangsa-bangsa Slavia mereka menuntut otonomi, memandang Serbia sebagai contoh kemerdekaan. Di selatan, Balkan bergejolak dalam konflik yang menyeret kekuatan-kekuatan besar ke dalam krisis diplomatik yang konstan. Pada saat yang sama, Jerman tumbuh dengan energi industri dan militer yang meresahkan tetangganya. Prancis tidak melupakan hilangnya Alsace dan Lorraine. Inggris Raya, penguasa laut, mengamati dengan curiga pembangunan armada Jerman yang semakin besar. Dalam suasana persaingan, aliansi, dan ketidakpercayaan itu, Eropa bergerak menuju hasil yang tak terhindarkan. Tahun 1914 menandai titik balik. Sistem kekuasaan yang telah menopang abad sebelumnya runtuh di bawah beban perang. Dalam hitungan minggu, kekuatan-kekuatan saling berhadapan dalam konflik total yang mencakup benua. Perang mengubah selamanya sifat politik, teknologi, dan masyarakat. Penggunaan senjata otomatis, gas beracun, tank, dan pesawat terbang mengubah medan perang menjadi lanskap kehancuran massal. Jutaan orang tewas di parit dan kehidupan sehari-hari militeristik di semua negara. Seluruh ekonomi tunduk pada upaya perang. Tidak ada masyarakat yang kembali sama. Konflik mengubah persepsi kemajuan. Sains, yang selama beberapa dekade telah melambangkan harapan dan kemajuan, menjadi alat kematian. Kepercayaan pada akal melemah. Ketika senjata berhenti berbunyi, Eropa telah kehilangan tidak hanya satu generasi, tetapi juga kepercayaan pada dirinya sendiri. Kekaisaran-kekaisaran tertua, Austria-Hungaria, Rusia, dan Ottoman, runtuh. Di tempatnya muncul negara-negara baru, banyak yang rapuh, ditandai oleh luka perang. Peta politik benua digambar ulang, tetapi perdamaian ternyata berumur pendek. Sementara Eropa mencoba membangun kembali, Asia mulai bertransformasi. Di Tiongkok, jatuhnya dinasti Qing memberi jalan bagi republik yang tidak stabil, terpecah antara panglima perang regional dan gerakan revolusioner. Di India, tuntutan otonomi diperkuat dengan generasi baru pemimpin yang dididik di universitas-universitas Inggris. Di Jepang, modernisasi telah mengubah negara itu menjadi kekuatan regional, mampu mengalahkan Rusia dan berekspansi di Asia Timur. Secara keseluruhan, benua Asia mengalami proses redefinisi, berosilasi antara tradisi kekaisaran dan model barat. Dunia Islam juga mengalami rekonfigurasi setelah runtuhnya Ottoman. Dari sisa-sisanya muncul perbatasan baru dan mandat yang dikelola oleh kekuatan Eropa. Tanah Arab, yang telah bersatu selama berabad-abad di bawah Istanbul, terpecah menjadi wilayah di bawah pengaruh asing. Suriah, Irak, Palestina, dan Mesir berada di bawah kendali Eropa, sementara Turki, di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal, memulai modernisasi sekuler yang memutus ikatan dengan masa lalu kekaisaran. Ketegangan antara tradisi dan perubahan menandai masa depan wilayah tersebut.
Konflik besar kedua abad ini datang hanya satu generasi kemudian. Bangkitnya rezim otoriter, pengangguran massal, dan frustrasi nasional memicu ideologi baru. Perjuangan memperebutkan sumber daya dan perbatasan kembali menyulut Eropa. Konfrontasi baru ini bahkan lebih dahsyat. Dalam beberapa tahun, benua itu hancur menjadi puing-puing. Kehancuran fisik dan moral begitu besar sehingga kekuatan lama Eropa runtuh secara definitif. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai pusat pengambilan keputusan global yang baru. Eropa yang kelelahan beralih dari menjadi jantung dunia menjadi medan pertikaiannya. Koloni-koloni lama memanfaatkan kekosongan itu. Di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, gerakan nasionalis menguat. Bangsa-bangsa yang telah didominasi selama berabad-abad menuntut kemerdekaan. Otoritas moral kekuatan-kekuatan Eropa runtuh setelah kengerian perang. Pembebasan India menginspirasi puluhan bangsa dan peta politik dunia berubah hanya dalam 2 dekade. Bendera-bendera kolonial menghilang satu persatu, digantikan oleh negara-negara baru yang mencari tempatnya dalam sistem internasional yang terbagi menjadi 2 blok. Tatanan global baru didefinisikan di bawah ketegangan antara Washington dan Moskow. 2 model yang berlawanan bersaing untuk pengaruh dunia, kapitalisme dan komunisme. Konflik tidak lagi terjadi di medan perang Eropa, melainkan di wilayah-wilayah jauh melalui perang tidak langsung, spionase, dan propaganda. Dunia diorganisasikan di sekitar aliansi dan ketakutan. Di tengah persaingan itu, ilmu pengetahuan kembali menempati peran sentral, kali ini sebagai alat kekuasaan. Senjata nuklir, satelit, dan perlombaan antariksa menandai babak baru sejarah manusia. Di Eropa, negara-negara yang hancur dibangun kembali dengan bantuan asing dan kerjasama ekonomi. Kebutuhan untuk menghindari perang lain mengarah pada pembentukan perjanjian yang seiring waktu akan menjadi dasar persatuan benua modern. Sementara itu, seni, filsafat, dan sastra mencerminkan perasaan kehilangan dan absurditas yang ditinggalkan oleh separuh pertama abad ini. Benua lama yang selama berabad-abad telah mendikte arah dunia, kini mencari identitasnya sendiri. Pada akhirnya abad ke-20 adalah panggung bagi senja Eropa. Imperium-imperium kolonial memudar, perang menghancurkan supremasi mereka, dan pengaruh global bergeser ke kekuatan-kekuatan baru. Apa yang selama berabad-abad menjadi pusat peradaban menjadi saksi kejatuhannya sendiri. Sejarah Eropa, dari kemegahan kekaisaran hingga pembagian Perang Dingin, menandai transisi definitif menuju dunia yang saling tergantung dan terfragmentasi. Kemunduran itu bukan hanya politik atau militer, itu juga moral dan budaya. Kepastian, kemajuan, dan akal digantikan oleh kesadaran akan batas. Era Eropa telah berakhir, tetapi jejaknya masih ada dalam institusi, ide, dan sistem yang menyusun dunia saat ini. Dari reruntuhan perangnya muncul peradaban global baru, pewaris ilmu pengetahuan dan kontradiksinya. Dengan kejatuhannya, dunia tidak lagi memiliki satu pusat. Sejarah, untuk pertama kalinya, menjadi benar-benar planetari. Kemanusiaan yang terhubung, waktu yang mendefinisikan kita. Pada dekade-dekade setelah Perang Dunia Kedua, dunia mengalami transformasi yang mengubah cara orang memahami realitas. Kemajuan dalam sains dan teknologi mendefinisikan ulang kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan komunikasi. Umat manusia memasuki tahap di mana pengetahuan dan informasi menjadi sumber daya yang paling berharga. Untuk pertama kalinya, sejarah tidak hanya diukur oleh perang atau kekaisaran, tetapi oleh kecepatan perubahan yang mencapai setiap sudut planet. Kemajuan ilmiah pada abad ke-20 menandai lompatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan dalam fisika, biologi, dan kimia mengubah hubungan manusia dengan lingkungannya. Pemahaman tentang atom memungkinkan pengembangan sumber energi baru, tetapi juga senjata yang mampu menghancurkan planet. Kedokteran membuat langkah-langkah penting dengan penciptaan antibiotik, vaksin, dan teknik bedah yang menyelamatkan jutaan nyawa. Penjelajahan antariksa mengungkapkan alam semesta yang lebih luas dan kompleks dari yang dibayangkan. Manusia berjalan di bulan dan mengirimkan wahana jauh melampaui batas sistem tata surya. Sains menjadi kekuatan pendorong peradaban yang tampaknya tidak memiliki batas. Teknologi digital merevolusi komunikasi.
pengembangan komputer, jaringan satelit global, dan kemudian internet mengubah ekonomi, pendidikan, dan budaya. Informasi mulai beredar tanpa batas, menciptakan sistem yang saling terhubung yang selamanya mengubah konsep jarak. Hanya dalam setengah abad, dunia beralih dari telegraf ke panggilan video dan dari kertas ke mikroprosesor. Kecepatan perubahan mengubah cara berpikir dan bekerja. Generasi baru tumbuh dikelilingi oleh layar, sistem otomatis, dan ketergantungan yang semakin besar pada teknologi. Dalam konteks itu, persaingan antar kekuatan bergeser dari medan perang ke ranah ideologi dan ilmiah. Dua model yang berlawanan bersaing untuk dominasi global, satu berdasarkan kepemilikan pribadi dan pasar bebas, dan yang lain dalam perencanaan negara. Keduanya berusaha untuk memperluas pengaruh mereka melalui politik, ekonomi, dan budaya. Aliansi militer membagi planet menjadi zona-zona kekuasaan, sementara konflik tidak langsung menyebar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perlombaan antariksa dan pengembangan energi nuklir menjadi simbol prestis internasional. Setiap kemajuan teknologi adalah demonstrasi kekuatan. Ketegangan menandai paruh kedua abad itu. Di Asia, semenanjung Korea menjadi arena konfrontasi yang melibatkan pasukan internasional. Bertahun-tahun kemudian, Asia Tenggara mengalami perang berkepanjangan yang meninggalkan bekas luka mendalam. Di Karibia, upaya untuk memasang rudal menciptakan krisis yang membawa dunia ke ambang kehancuran total. Namun setelah dekade-dekade konfrontasi tidak langsung, kekuatan-kekuatan yang bersaing mulai mencari stabilitas. Perjanjian dan konferensi menetapkan batas dan mekanisme kontrol. Ancaman tetap ada, tetapi ketakutan akan konflik nuklir mendorong diplomasi dan kerja sama terbatas. Sementara itu di Eropa dan Amerika terjadi ledakan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Industri-industri tumbuh, upah membaik, dan konsumsi massal mendefinisikan budaya perkotaan yang baru. Mobil, peralatan rumah tangga, dan televisi menjadi simbol kemakmuran. Di universitas-universitas, pendidikan berkembang pesat seperti belum pernah ada sebelumnya. Ilmu pengetahuan terapan mendorong sektor-sektor seperti energi, kedokteran, dan informatika. Masyarakat massal menciptakan kebiasaan rekreasi dan konsumsi baru, dan media komunikasi membentuk opini dan aspirasi kolektif. Namun, kemajuan material tidak menghilangkan ketegangan sosial. Perjuangan untuk hak-hak sipil, kesetaraan ras, dan emansipasi perempuan mengubah tatanan sosial Barat. Di negara-negara industri, gerakan pemuda pada tahun 60-an menantang struktur tradisional. Musik, seni, dan politik menyatu dalam protes global yang menuntut kebebasan dan keadilan. Universitas-universitas menjadi pusat debat ideologi. Gambar-gambar pawai, mogok kerja, dan demonstrasi menyebar ke seluruh dunia berkat media audiovisual baru. Tuntutan perubahan juga meluas ke ekologi, dengan peringatan pertama tentang dampak lingkungan dari pertumbuhan ekonomi. Umat manusia mulai menyadari batas-batas planet ini. Di belahan dunia lain, negara-negara yang baru merdeka mencari tempatnya. Di Afrika dan Asia, pemerintah muda menghadapi tantangan besar. Kemiskinan, batas-batas yang dipaksakan, dan ekonomi yang bergantung. Beberapa mengadopsi model perencanaan negara, yang lain memilih aliansi dengan kekuatan asing. Sumber daya alam menjadi penyebab perselisihan dan krisis politik berlipat ganda. Namun, muncul juga suara-suara yang membela jalur otonom berdasarkan kerja sama antar negara-negara selatan. Gagasan tentang dunia yang terbagi antara kaya dan miskin menggantikan persaingan imperial lama. Dekade 1970 membawa ketegangan baru. Krisis energi menunjukkan kerentanan sistem global. Kenaikan harga minyak menyebabkan inflasi, pengangguran, dan protes. Ekonomi Barat mulai mencari alternatif, mendorong penelitian energi terbarukan dan efisiensi industri. Bersamaan itu, teknologi informasi membuat lompatan dengan pengembangan mikrochip. Komputer pribadi pertama membuka jalan menuju masyarakat digital. Otomatisasi mengubah produksi, menghilangkan pekerjaan tradisional tetapi menciptakan industri baru. Pada akhir abad ke-20, peta politik berubah lagi. Reformasi internal di Eropa Timur melemahkan sistem totaliter. Dalam beberapa tahun, pemerintah otoriter runtuh dan sebuah kekuatan yang pernah menjadi simbol kekuasaan hancur. Dengan kejatuhannya, keseimbangan dunia berubah secara mendalam.
Unifikasi Eropa dan perluasan ekonomi pasar mengkonsolidasikan tahap integrasi baru. Politik internasional berorientasi pada kerjasama ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan komunikasi global. Konflik ideologis digantikan oleh persaingan teknologi dan keuangan. Globalisasi menjadi ciri dominan di akhir abad. Modal, ide, dan orang-orang beredar dengan kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan multinasional memperluas jangkauan mereka ke semua benua, dan rantai produksi menyatukan wilayah-wilayah yang jauh dalam satu proses yang sama. Kota-kota bertransformasi menjadi pusat keputusan dan konsumsi global. Budaya populer yang didorong oleh media dan periklanan menciptakan simbol-simbol umum. Musik, film, dan olahraga menjadi bahasa universal. Bahasa Inggris terkonsolidasi sebagai bahasa komunikasi internasional dan informasi menjadi pendorong baru ekonomi. Revolusi digital mengubah semua aspek kehidupan. Surat elektronik menggantikan surat-surat, telepon genggam memperpendek jarak, dan jaringan global menghubungkan jutaan orang. Informasi menjadi kekuatan, pemerintah, perusahaan, dan warga mulai bergantung pada sistem komputer untuk kegiatan sehari-hari mereka. Kecerdasan buatan, satelit, dan bioteknologi memperluas batas-batas pengetahuan. Pada saat yang sama, muncul pertanyaan-pertanyaan baru tentang privasi, identitas, dan etika. Kemajuan menawarkan kenyamanan, tetapi juga pengawasan dan ketergantungan. Pergantian milenium membawa kekhawatiran baru. Terorisme global, konflik regional, dan krisis keuangan menunjukkan bahwa interkoneksi dapat menjadi sumber kerentanan. Ekonomi saling bergantung dan setiap keruntuhan menyebar secara langsung. Polusi, perubahan iklim, dan kelangkaan sumber daya alam menjadi ancaman global. Sebagai tanggapan, kerjasama internasional mencoba menciptakan perjanjian untuk melindungi planet ini, meskipun hasilnya tidak merata. Kekuatan besar masih dipandu oleh kepentingan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah tetap ada. Di tengah panorama itu, budaya digital mengubah persepsi waktu dan ruang. Jaringan sosial, media instan, dan informasi konstan mengubah cara berkomunikasi dan berpikir. Generasi yang lahir di abad ke-21 tumbuh dalam lingkungan di mana batas antara yang nyata dan virtual memudar. Kemanusiaan untuk pertama kalinya berbagi pengalaman simultan dan global. Sejarah bukan lagi suksesi kerajaan atau revolusi, melainkan aliran perubahan yang saling terhubung secara berkelanjutan. Penutupan abad ke-20 tidak berarti akhir melainkan awal yang baru. Dunia menjadi lebih kecil dan lebih kompleks. Jarak menghilang, tetapi perbedaan tetap ada. Kekuatan lama Eropa menyerahkan peran utama mereka kepada ekonomi-ekonomi yang sedang berkembang, sementara wilayah-wilayah baru menjadi pusat inovasi. Kemanusiaan mencapai tingkat pengetahuan dan komunikasi yang tak terbayangkan, tetapi juga menghadapi risiko yang menguji kemampuan adaptasinya. Pada masa ini, sejarah menjadi benar-benar universal. Keputusan satu negara memengaruhi semua negara lain. Sains, ekonomi, dan budaya tidak lagi milik satu benua, melainkan milik seluruh spesies manusia. Dunia modern lahir dari kemajuan dan kontradiksi, dari janji dan bahaya. Dan meskipun abad ke-21 baru saja dimulai, semua menunjukkan bahwa masa depan akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama seperti yang telah membawanya sampai di sini.